Dewan Pengawas atau Dewas KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan Firly Bahuri hari ini. Firly akan dimintai keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran etik berupa pemerasan dan pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri memenuhi panggilan Dewas KPK untuk memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran etik yang menjeratnya. Pemanggilan hari ini merupakan pemanggilan kedua setelah pemeriksaan Firly pada 20 November yang lalu. Dewas KPK memastikan tetap mengusut dugaan pelanggaran etik meski Firly Bahuri diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK. Firly Bahuri diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK, namun Firly masih berstatus sebagai pegawai KPK yang nonaktif dari tugasnya. Karenanya pengusutan dugaan pelanggaran etik masih bisa diteruskan sebelum adanya pengunduran diri maupun pemecatan tetap. Nanti biarlah Dewas yang menyampaikan. Kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari gedung KPK. Adi, keterangan apa yang ingin didalami Dewas KPK dengan pemanggilan Firly hari ini? Ya Egan, tadi kami sempat menanyakan langsung kepada anggota Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi Albertinaho pada saat ia tiba di gedung Pusat Pendidikan atau Gedung Dewas ya, tempat saya melaporkan saat ini terkait dengan apa yang ingin didalami oleh Dewas begitu ya terhadap Firly Bahuri dalam kasus dugaan pelanggaran etik. Dalam hal ini pemerasan dan juga pertemuannya dengan pihak yang berperkara, dalam hal ini mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun tadi Albertinaho tidak merinci begitu materi apa yang akan didalami lagi oleh Dewas sehingga perlu memanggil Firly Bahuri untuk kedua kalinya. Yang pasti menurut Albertinaho pihaknya masih membutuhkan keterangan lanjutan dari Firly Bahuri dan juga masih butuh mendalami beberapa hal dari Firly Bahuri terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang menjeratnya. Yang pasti kita tahu sebelum pemanggilan Firly Bahuri untuk kedua kalinya pada hari ini, Dewas KPK sebelumnya telah mengumpulkan informasi lalu kemudian memeriksa sejumlah saksi, termasuk kemarin yang diperiksa juga adalah Koordinator Maki Bojamin Saiman yang juga diperiksa tidak hanya terkait dengan dugaan pelanggaran etik, pertemuan dan juga pemerasan yang diduga dilakukan Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo, namun juga dimintai keterangan terkait dengan laporan Maki ke Dewas KPK terkait gaya hidup mewah Firly Bahuri dan juga dugaan ketidaktertiban Firly Bahuri melaporkan LHKPN-nya. Lalu kemudian juga ada pemeriksaan terhadap Alex Tirta yang merupakan pengusaha yang menjadi perantara penyewaan rumah di Kertanegara nomor 46 di Jakarta Selatan. Dan juga ada 30 saksi total yang sudah diperiksa oleh Dewas KPK dan berbagai informasi sudah dikumpulkan juga oleh Dewas KPK. Dan hasil pemeriksaan dan informasi-informasi yang terkumpul inilah yang juga nanti akan ditanyakan atau diklarifikasi lebih lanjut kepada Firly Bahuri dalam pemeriksaannya pada hari ini. Firly Bahuri tadi sudah tiba di gedung Dewas KPK tempat saya melaporkan saat ini sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Ia memang tidak banyak berkomentar kepada awak media. Ia langsung masuk ke gedung Dewas KPK ini dan ia mengatakan siap untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada Firly terkait apa keterangan yang akan ia sampaikan pada pemanggilan kali ini dan apa berkas yang ia siapkan. Namun Firly mengatakan bahwa ia akan memberikan keterangan kepada awak media setelah ia selesai diperiksa. Dan saat ini ia masih diperiksa karena memang jadwal pemeriksaannya berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau kita berkaca pada pemeriksaan pertama 20 November 2023 lalu, pemeriksaan Firly itu pada saat itu berlangsung selama 3 jam. Kita akan tunggu pemeriksaan pada hari ini dan apa nanti yang akan disampaikan oleh Firly Bahuri kepada awak media terkait dengan pemeriksaannya atau pemanggilan keduanya pada hari ini. Namun kalau kita lihat gestur dari Firly Bahuri pada pemeriksaan kedua di Dewas ini, ia terlihat lebih berani dan lebih tenang begitu ya apabila kita bandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya atau bahkan pemeriksaan kasus hukumnya di Bareskrim Polri begitu. Firly pada hari ini terlihat lebih siap untuk menjalani pemeriksaan dan kita akan tunggu nanti keterangannya seperti apa, Egan. Jadi setelah pemeriksaan Firly, apa langkah Dewas KPK selanjutnya? Ya Egan, tadi kami sempat meminta keterangan dari sejumlah anggota Dewas yang kami temui di gedung ini, diantaranya adalah Ketua Dewas Tumpah Katorangan, lalu kemudian Albertinaho dan juga Syamsuddin Haris, dan ketiganya mengatakan bahwa setelah pemeriksaan terhadap Firly Bahuri atau meminta keterangan dan klarifikasi dari Firly Bahuri pada hari ini, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah pemeriksaan pendahuluan. Tadi Syamsuddin Haris mengatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini sedianya atau rencananya akan dilakukan pada siang hari ini. Pernyataan tersebut bahkan disampaikan oleh Syamsuddin Haris pagi tadi sebelum ada konfirmasi Firly akan hadir dalam pemeriksaan kali ini. Ia mengatakan pemeriksaan pendahuluan ini
ini sebenarnya tetap bisa dilakukan pada hari ini meskipun Firly mangkir dalam pemeriksaan. Namun kita lihat hari ini Firly hadir begitu ya dalam panggilan kedua, dan kita akan lihat nanti apakah pemeriksaan pendahuluan ini akan tetap digelar siang ini atau kemudian ditunda. Karena pemeriksaan pendahuluan ini menjadi penting, ini akan menentukan apakah kemudian dugaan pelanggaran etik, apakah ada dugaan pelanggaran etik yang ditemukan Dewas atau tidak. Jika ada dugaan pelanggaran etik, maka nanti akan dilanjutkan. Jika ada pelanggaran etik yang ditemukan Dewas, maka proses selanjutnya adalah sidang etik yang nantinya akan dilakukan terhadap Firly Bahuri. Kita akan tunggu karena memang kalau kita melihat dari kasus yang berjalan saat ini, tentunya kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya yang mana Firly Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka, harusnya bisa lebih mempermudah Dewas menjalankan tugasnya. Dan hal ini juga sudah dibenarkan juga oleh anggota Dewas Samsudin Haris yang mengatakan bahwa kasus hukum yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ini akan menjadi acuan juga bagi Dewas terkait dengan kasus yang saat ini ditangani oleh Dewas KPK. Kita akan tunggu prosesnya seperti apa dan kita akan lihat nanti apakah ini akan berlanjut ke sidang etik atau tidak. Jika nantinya akan berlanjut ke sidang etik, sanksi terberat yang akan diterima oleh Firly Bahuri adalah ia diminta untuk mundur dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi meskipun saat ini ia sudah dinonaktifkan sebagai Ketua KPK. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Gedung Dewas KPK. Kembali ke studio. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Anwar Fuadi langsung dari Gedung KPK Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.